Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fada Syafa, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika dengan NIM 41014191182. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang disampaikan oleh dosen pengampus saya pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari beliau dan saya akan menjawab di sini. Pertanyaan pertama, mengapa Richard Appiah Akoto harus melakukan yang diberitakan? Karena ia harus menunaikan kewajibannya sebagai tenaga pendidik atau guru. Jadi di sana menurut saya ia menjalankan kewajibannya, menunaikan tugasnya, yaitu seorang guru atau tenaga pendidik untuk mencerdaskan siswanya melalui perantara tersebut. Dan kenapa ia harus melakukan hal tersebut? Karena ia memiliki jiwa seorang pendidik. Karena tidak semua orang atau tidak semua pendidik memiliki jiwa seorang pendidik. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang mempunyai jiwa seorang pendidik. Dan saya rasa Richard Appiah Akoto itu adalah atau memiliki jiwa seorang pendidik. Dan seberapa pentingkah hal tersebut? Sangat penting menurut saya. Karena setiap pendidik itu harus all out terhadap apa yang ia akan sampaikan, materi apa yang harus disiapkan, apa saja yang akan disampaikan, dan ada target yang akan dicapai oleh seorang pendidik itu. Jadi, mengapa ia melakukan hal tersebut? Karena atas tanggung jawabnya dia adalah seorang guru dan ingin memberikan atau berbagi ilmu yang ia sampaikan, begitu. Oke, baik. Yang kedua, menurut saya tindakan Richard Appiah Akoto itu sudah tepat dan kegiatan pembelajaran tersebut sudah memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Karena hakikat sebagai manusia dalam seorang pendidik adalah belajar, mengajar, dididik, dan mendidik sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya. Jadi Richard ini mau mengajarkan dalam kondisi apapun, tidak penting lelahnya seperti apa, berapa lamanya ia menulis, tetapi ia ingin berbagi ilmu. Ia ingin berbagi apa yang pernah ia dapat dan ia menyampaikan dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan fasilitas yang mungkin minim. Tetapi saya rasa di situ peserta didik akan paham, akan mengerti bagaimana apa itu Microsoft Word, apa itu fungsinya, misalnya begitu. Jadi menurut saya kegiatan pembelajaran tersebut memfasilitasi peserta didik meskipun tidak maksimal, tapi dalam hakikat sebagai manusia saya rasa itu sudah memfasilitasi. Baik, selanjutnya, lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar jika setiap komponen pendidikan saling mendukung dan saling memberikan motivasi, misalnya seperti itu. Dalam konteks Richard Appiah Akoto ini, dia fasilitasnya nggak ada, tapi dia punya semangat untuk memberikan informasi atau pelajaran kepada peserta didiknya. Otomatis dia memberikan segala cara, upaya untuk bagaimana biar peserta didik itu memahami betul dengan pelajaran gitu. Jadi ada dukungan juga dari mungkin kepala sekolahnya, atau si anak atau peserta didik itu ingin belajar. Jadi kalau tidak mau belajar itu ya percuma. Misal guru memberikan informasi tapi mental gitu. Dan peran orang tua juga penting. Harus memberikan motivasi kepada anaknya untuk mau belajar, dan anak itu atau peserta didik harus mempunyai
motivasi semangat atau semangat belajar, dan guru memberikan informasi misalnya seperti itu. Harus ada dukungan, harus ada energi positif pada komponen-komponen pendidikan ini agar nantinya tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini ya, kita harus haus akan pendidikan, harus haus akan informasi. Karena kalau kita sudah merasa cukup akan informasi atau pendidikan yang kita punyai atau kita miliki, ya akan percuma gitu. Jadi kita harus selalu merasa haus akan informasi, pendidikan, dan selalu ingin belajar agar nantinya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di samping itu, yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan itu juga harus dibenahi sistem pendidikannya seperti apa, fasilitasnya dipenuhi, mungkin dari segi sekolahan, sarana dan prasarananya dipenuhi. Dari segi pemerintah harus memberikan suatu bekal, misalnya kurikulum, atau ada dana yang disiapkan untuk pendidikan agar pendidikan menjadi lebih baik guna mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya seperti itu. Dan karena perkembangan masyarakat itu sangat beragam, maka harus ada antisipasi oleh tenaga pendidik, misalnya pintar-pintarlah dalam mendidik, pintar-pintarlah dalam membaca situasi dan kondisi. Bagaimanapun juga, kita ini melakukan sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Harapan saya mengenai pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu kita harus merubah sistem jika sistem itu belum berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan semestinya. Sistem itu bisa lewat kurikulum, tenaga pendidik, atau peserta didik. Kalau tenaga pendidik, mungkin dari kualitas calon pendidiknya seperti apa, bagaimana cara atau strategi pendidiknya dalam pembelajaran. Karena mungkin anak-anak atau peserta didik itu mengambil hikmah, mengambil suatu ibroh itu bukan saja dari materi yang disampaikan oleh pendidik, melainkan dari sikap atau akhlak yang disampaikan oleh pendidik itu. Jadi menurut saya pembelajaran pendidikan itu tidak selalu dalam konteks pendidikan atau lingkupnya itu saja. Jadi lingkupnya pendidikan saja enggak. Karena pelajaran itu bisa diambil oleh kehidupan sehari-hari, misalnya seperti itu. Dan saran saya, semoga ke depan sistem pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia itu bisa lebih baik lagi agar pendidikan dapat menjadi salah satu cara untuk mencetak generasi bangsa yang berwawasan intelektual, yang memiliki budi pekerti yang baik, guna kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi semoga nantinya akan ada timbal balik yang positif antara guru, orang tua, dan peserta didik agar tujuan pendidikan tercapai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.